Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acara Bincang Talk Show. Sebelum itu, lebih baik kita berkenalan dengan pakar-pakar akuntansi kita. Yang pertama ada Ibu Vanessa Patikasari. Halo Ibu. Halo juga Ibu Nadilia. Bagaimana kabarnya sore ini Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang kedua ada pakar akuntansi kita yaitu Ibu Aziza Cinhayu. Halo Ibu Aziza. Halo juga Ibu Nadilia. Bagaimana kabarnya sore ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang ketiga ada pakar akuntansi kita yaitu Ibu Ilmi Putri Aditya. Halo Bu Ilmi. Halo Bu Nadilia. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baiklah, yang terakhir ada pakar akuntansi kita yaitu ada Bapak Feby Aji Riansyah. Halo Bapak. Halo, Bagaimana kabarnya sore ini Pak? alhamdulillah sehat. Oke, baiklah. Kita masuk ke acara kita yang sebenarnya yaitu pada chapter 6, inventory. Yang pertama ada pengertian persediaan yang akan dijelaskan oleh Ibu Aziza. Kepada Ibu Aziza, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nadilia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu persediaan. Menurut PSAK 14, persediaan didefinisikan sebagai aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal ataupun dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Adapun dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Mungkin hanya itu pengertian dari persediaan, Ibu Nadilia. Terima kasih penjelasannya Bu Aziza, sangat bermanfaat sekali ya. Yang kedua, kita memasuki pengklarifikasian persediaan yang akan dijelaskan oleh Ibu Ilmi. Kepada Ibu Ilmi, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nadilia. Persediaan barang dagang. Untuk pada perusahaan dagang itu persediaan barang dagangannya itu berupa barang dagangan atau inventory. Nah, merupakan persediaan yang berupa barang dagang yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Nah, persediaan barang dagangan ini merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut terjual. Nah, kalau untuk perusahaan manufaktur itu ada 3 persediaan, yaitu ada persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Mungkin itu Bu Nadilia. Terima kasih kepada Bu Ilmi atas penjelasannya. Seperti yang Ibu Ilmi katakan tadi, persediaan itu terdiri dari banyak item yang berbeda. Misalnya di toko bahan makanan, barang-barang kalengan, produk susu, daging, dan produk-produk lainnya merupakan persediaan yang ada. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu menentukan siapa pemilik persediaan yang akan dijelaskan oleh Ibu Vanessa. Kepada Ibu Vanessa kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Nadilia. Saya akan menjelaskan mengenai menentukan siapa pemilik barang persediaan. Di perusahaan itu, ada kalanya perusahaan perlu untuk menentukan siapa pemilik dari barang dagangan. Hal ini dapat dilihat dari 2 hal, yaitu apakah barang tersebut dalam perjalanan atau mengenai barang titipan. Yang pertama yaitu barang dalam perjalanan atau inventory in transit. Ada 2 kesepakatan dalam menentukan siapa pemilik barang yang sedang dalam perjalanan. Yang pertama yaitu apabila yang dipakai adalah FOB shipping point.
yaitu sebuah kesepakatan di mana kepemilikan barang sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak barang tersebut keluar dari gudang penjual, sehingga yang menanggung biaya angkut atau ongkos kirim adalah pembeli. Yang kedua adalah FOB Destination Point, yaitu sebuah kesepakatan di mana kepemilikan barang sudah beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang tersebut sampai kepada pembeli, sehingga yang menanggung biaya angkut atau ongkos kirim adalah penjual. Yang kedua yaitu adalah barang titipan. Barang titipan ini tidak boleh diakui oleh perusahaan sebagai pemiliknya dan tidak boleh dilaporkan di laporan keuangan. Saya akan memberikan contoh agar lebih mudah memahami. Contohnya yaitu sebuah warung manisan A menerima titipan kerupuk dari penjual kerupuk untuk dijual di warung A. Kerupuk ini tidak boleh diakui oleh warung manisan tersebut sebagai barang mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai menentukan siapa pemilik barang persediaan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Nadilia. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Vanessa yang telah menjelaskan siapa pemilik barang persediaan. Seperti yang Ibu katakan tadi, itu ada barang dalam perjalanan yang terdiri dari FOB Shipping Point dan FOB Destination Point dan barang titipan. Selanjutnya, materi menentukan nilai persediaan yang akan dijelaskan oleh Bapak Feby. Kepada Bapak Feby, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Metode penilaian persediaan. Penilaian persediaan adalah menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir yang akan disajikan sebagai nilai persediaan barang dagangan pada laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, ada beberapa metode penilaian persediaan, yaitu metode harga perolehan. Penilaian persediaan menggunakan harga perolehan artinya nilai persediaan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Nah, harga perolehan atas barang dagangan adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang dagangan tersebut ketika sampai siap untuk dijual. Nah, permasalahan muncul ketika dalam satu periode perusahaan melakukan beberapa kali pembelian dengan harga perolehan yang berbeda-beda. Maka dari itu, ada beberapa cara menentukan nilai persediaan berdasarkan metode harga perolehan, yaitu yang pertama, identifikasi khusus. Nah, biasanya digunakan perusahaan untuk jenis barang yang memiliki kode unik, misalnya mobil atau motor, yang setiap unit memiliki nomor rangka mesin. Jadi, nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung untuk unit yang masih tersisa pada akhir periode dikalikan dengan harga perolehan atas barang yang masih tersisa tersebut. Yang berikutnya itu ada asumsi arus harga perolehan terbagi menjadi 3, yaitu FIFO, LIFO, dan average method. Nah, FIFO sendiri adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit untuk harga perolehan terakhir, sedangkan urut harga perolehan terakhir. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual atau cost of goods available for sale dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. Kemudian ada LIFO atau last in first out. LIFO sendiri adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan terakhir. Nah, asumsi harus harga perolehan LIFO tidak diperkenankan oleh IFRS karena dengan menggunakan asumsi LIFO,
nilai persediaan yang disajikan pada laporan posisi keuangan tidak relevan dengan harga yang berlaku di pasar pada tanggal pelaporan. Hal ini disebabkan karena pada asumsi LIFO, nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. Kemudian yang terakhir itu ada average method, yaitu asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Nah, sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual atau cost of goods sold, good available for sale dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan rata-rata per unit. Untuk menentukan harga perolehan rata-rata per unit, maka dapat dihitung sebagai berikut. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu ada rata-rata sederhana, yaitu dengan cara mengurangkan harga perolehan rata-rata per unit itu dihitung dengan cara jumlah harga perolehan dalam satu periode dibagi perubahan harga perolehan. Kemudian yang kedua ada rata-rata tertimbang. Dihitung dengan cara membagi cost of good available for sale dibagi dengan total unit available for sale. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada Ibu Nadilia. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Feby. Seperti yang Pak Feby katakan tadi, menentukan nilai persediaan itu ada metode identifikasi khusus dan asumsi arus kas yang terdiri dari FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata. Selanjutnya kita masuk ke materi sistem pencatatan pada sistem periodik yang akan dijelaskan oleh Ibu Vanessa. Kepada Ibu Vanessa, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem pencatatan pada sistem periodik. Ini ada 3. Yang pertama itu ada first in, first out atau lebih dikenal dengan FIFO, yaitu metode masuk pertama, keluar pertama, yang mengasumsikan bahwa barang paling awal yang dibeli adalah yang pertama kali dijual. Oleh karena itu, berdasarkan metode FIFO, biaya barang paling awal yang dibeli adalah yang pertama kali diakui dalam menentukan harga pokok penjualan. Yang kedua adalah average cost atau biaya rata-rata. Pada metode ini, mengalokasikan harga pokok barang-barang tersedia untuk dijual berdasarkan unit biaya rata-rata tertimbang yang dikeluarkan. Metode biaya rata-rata ini mengasumsikan bahwa barang memiliki sifat yang serupa. Ada 2 cara dalam menentukan metode average cost ini. Yang pertama yaitu metode rata-rata sederhana yang dapat dicari dengan harga perolehan rata dibagi dengan banyak harga. Ataupun yang kedua yaitu metode rata-rata terhitung yang dapat dicari dengan cost of good available for sale dibagi unit available for sale. Dan yang terakhir yaitu ada lower of cost or net receivable value. Berdasarkan dasar ini, nilai realisasi bersih mengacu pada jumlah bersih yang diharapkan perusahaan dapat terrealisasi atau diterima dari penjualan persediaan mereka. Lebih spesifiknya lagi, nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan bisnis normal, dikurangi dengan biaya taksiran untuk menyelesaikan kegiatan penjualan dan menjual. Perusahaan menerapkan LCNRV ini ke item dalam persediaan setelah mereka menggunakan salah satu metode penetapan gaya persediaan, baik itu identifikasi spesifik, FIFO, maupun gaya rata-rata. Mungkin itu saja mengenai pencatatan pada sistem periodik. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Nadilia. Oke, baiklah. Terima kasih penjelasannya Ibu Vanessa. Seperti yang Ibu Vanessa katakan tadi, untuk sistem periodik ada FIFO, biaya rata-rata, dan FIFO yaitu metode masuk pertama, keluar pertama, mengasumsikan bahwa barang paling awal yang dibeli adalah yang pertama kali dijual. Kalau untuk biaya rata-rata itu ada metode rata-rata sederhana dan metode rata-rata terhitung.
Rumus metode rata-rata sederhana yaitu harga perolehan dibagi banyak harga. Yang kedua, metode rata-rata terhitung. Dengan rumus HPP dibagi unit available for sale. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu sistem pencatatan perpetual yang akan dijelaskan oleh Ibu Ilmi. Kepada Ibu Ilmi kami persilakan. Baik. Untuk sistem pencatatan perpetual itu merupakan sistem yang dimana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Ada dua metode pencatatan. Yang pertama itu ada FIFO dan yang kedua ada metode rata-rata. Sama dengan penjelasan sebelumnya, FIFO itu merupakan first in, first out. Jadi barang yang pertama kali masuk ke dalam gudang, maka barang tersebutlah pula yang akan dikeluarkan pertama kali. Kemudian untuk metode rata-rata menggunakan rata-rata bergerak. Nah, dengan metode ini perusahaan menghitung rata-rata baru setelah setiap pembelian dengan membagi harga pokok barang yang tersedia untuk dijual oleh unit yang ada. Kemudian salah satu kelebihan dari sistem pencatatan persediaan metode perpetual ini, perusahaan tidak perlu lagi melakukan perhitungan fisik pada stok tersisa, karena perusahaan dapat mengetahui stok yang sebenarnya di lapangan dengan mudah berkat adanya pencatatan yang dilakukan setiap waktu. Mungkin hanya itu saja, Bu Nadilia. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ibu Ilmi atas penjelasannya. Seperti yang Ibu Ilmi katakan tadi, untuk sistem pencatatan pada sistem perpetual, yaitu ada FIFO, biaya rata-rata. Nah, untuk biaya rata-rata itu sendiri, dalam sistem persediaan perpetual disebut dengan metode rata-rata bergerak. Setelah itu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu analisis atau mengestimasi persediaan barang yang akan dijelaskan oleh Bapak Febi. Kepada Bapak Febi kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membahas sedikit tentang mengestimasi persediaan barang. Mengapa perlu diestimasi? Karena banyak kemungkinan bisa terjadi seperti kecelakaan, bencana alam yaitu gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain. Nah, saat itu sudah terjadi, tidak mungkin persediaan fisik itu akan dihitung karena barang-barang itu sudah hancur. Nah, ada dua metode untuk menentukan atau mengestimasi persediaan barang, yaitu yang pertama ada metode laba kotor dan metode persediaan retail. Adapun metode laba kotor itu adalah memperkirakan biaya persediaan barang akhir dengan menerapkan tingkat laba kotor untuk penjualan bersih. Metode ini relatif sederhana tetapi efektif. Akuntan, auditor, dan manajer sering menggunakan metode laba kotor untuk menguji kewajaran jumlah persediaan akhir. Nah, untuk menentukan metode dengan menggunakan metode laba kotor ini ada dua step, yaitu step pertama itu dengan mengurangkan penjualan bersih atau net sales dikurangkan estimasi gross profit, itulah menghasilkan estimasi cost of goods sold. Kemudian step yang kedua yaitu dengan mengurangkan cost of goods available for sale dikurangkan estimate cost of goods sold, sehingga dihasilkanlah estimasi cost of ending inventory. Kemudian ada cara yang kedua yaitu metode persediaan retail. Ada tiga step untuk menentukan menggunakan metode persediaan retail ini. Yang pertama, step pertama itu dengan mengurangkan goods available for sale at retail dikurangkan net sales, sehingga dihasilkanlah ending inventory at retail. Kemudian step yang kedua yaitu good available for sale at cost dibagi good available for sale at retail, sehingga dihasilkanlah cost to retail ratio. Kemudian step yang terakhir yaitu ending inventory at retail dikali dengan cost to retail ratio sama dengan menghasilkan estimate cost of ending inventory.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada Ibu Nadilia. Terima kasih penjelasannya Pak Febi. Jadi mengestimasi persediaan barang itu ada dua metode. Yang pertama metode laba kotor dan metode persediaan retail. Kita masuk ke materi kita yang terakhir yaitu ada LIFO yang akan dijelaskan oleh Ibu Aziza. Pada Ibu Aziza kami persilakan. Baik, materi yang terakhir itu ada metode LIFO. Metode ini adalah metode terakhir masuk, keluar pertama, atau last in, first out. Metode ini mengasumsikan bahwa barang-barang terbaru yang dibeli adalah yang pertama kali dijual. LIFO jarang bertepatan dengan aliran fisik persediaan yang sebenarnya, terkecuali untuk pengecualiannya termasuk dagangan yang disimpan dalam tumpukan seperti batu bara atau jerami, di mana barang yang dikeluarkan dari bagian atas tumpukan saat dijual. Di bawah metode LIFO, biaya barang terbaru yang dibeli adalah yang pertama kali diakui. Namun untuk metode LIFO ini tidak diperkenalkan oleh IFRS, seperti yang Bapak Febi jelaskan tadi. Alasan penggunaan dilarangnya LIFO ini, IASB mencatat bahwa penggunaan LIFO menghasilkan persediaan yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada jumlah yang sedikit hubungannya dengan tingkat biaya persediaan saat ini. Meskipun demikian, LIFO digunakan untuk pelaporan keuangan di Amerika Serikat dan diizinkan untuk tujuan pajak di beberapa negara. Penggunaannya dapat menghasilkan penghematan pajak yang signifikan dalam periode kenaikan harga. Mungkin hanya itu mengenai metode LIFO. Kembali ke Ibu Nadilia. Baiklah, terima kasih penjelasannya Bu Aziza. Seperti yang Ibu Aziza sampaikan tadi, jadi LIFO adalah metode terakhir masuk keluar pertama, mengasumsikan bahwa barang-barang terbaru yang dibeli adalah barang pertama kali dijual. Oke, dengan berakhirnya penjelasan dari Ibu Aziza tadi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan kita semua. Saya selaku moderator, saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.